Masih 30. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang dengan rahmatnya, dengan karunia-Nya dan dengan nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat yang tidak kalah patut untuk kita syukuri, yaitu nikmat kita diberi kesehatan oleh Allah, nikmat kita diberi kesempatan waktu. Yang dua nikmat ini, yaitu kesehatan dan waktu, kita gunakan di malam hari ini dalam rangka untuk menghadiri thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal kita ini menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah Nabi kita hingga yaumul qiyamah. Dan kepada sahibul bait, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada penghuninya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 orang menanyakan bagaimana amal beliau sehari-hari. 3 orang ini bertanya kepada sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan bagaimana amaliyah beliau. Kemudian 3 orang ini merasa bahwasanya amal yang beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan lebih baik dan tentu sulit untuk mereka kejar. Maka kemudian sebagian mengatakan, saya akan sholat sepanjang malam. Karena merasa sholatnya kalah dengan Nabi SAW, ingin mengejar kekurangannya, maka dia akan mengazamkan, bertekad akan sholat sepanjang malam. Seorang lagi mengatakan, saya kalau gitu puasa terus, tidak akan berbuka. Sepanjang masa saya akan berpuasa terus. Saya ingin mendekati amal dari Nabi SAW. Apalah kita. Kemudian yang terakhir mengatakan, kalau saya beribadah, tentu butuh fokus, maka saya kalau gitu tidak akan menikah selama-lamanya. Karena nanti kalau menikah akan mengganggu aktivitas ibadah saya. Mendengar ini Nabi SAW marah. Nabi SAW terlihat ketidaksukaan beliau sambil mengatakan, qalu kaza wa kaza. Ada apa ini? Apa yang kalian katakan? Kata beliau, lakini usolli wa anam. Aku sholat, aku pun juga tidur. Wa asumu wa aftir. Aku berpuasa, aku pun juga berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun juga menikah. Menikahi wanita. Faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka bukan bagian dari golonganku. Bukan dari umat Islam. Dari sini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bisa kita petik satu pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, bahwasanya para sahabat Nabi SAW itu sangat bersemangat sekali
untuk mengetahui amal-amal apa sih yang dilakukan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian mereka bertanya kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentu mereka lebih paham kebiasaan Nabi di dalam rumah tangganya. Kemudian yang kedua, semangat dalam melaksanakan amal soleh tentulah tidak cukup. Ya, modal semangat saja dalam beramal soleh tentu tidak cukup. Perlu bimbingan, perlu arahan agar amal yang kita lakukan ini sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Rasulullah marah tentu ketika melihat ada sahabat 3 orang ini yang akan berpuasa terus-menerus, yang akan sholat malam sepanjang malamnya, yang akan tidak menikah. Maka kemudian Nabi membantah, memberikan ucapan bagi bahwasanya beliau ini berpuasa juga kadang tidak berpuasa. Beliau sholat malam juga pun beliau tidur, karena beliau tidur di awal malam dan beliau bangun di sepertiga malam yang akhir. Dan beliau pun juga menikahi para wanita. Siapa yang lebih bertakwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka ini pelajaran berharga bagi kita sekalian. Bahwasanya di sana ya ada poin yang berikutnya, yaitu faedahnya adalah anjuran untuk menikah. Karena di zaman jahiliyah dahulu, kata Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau menceritakan keadaan pernikahan di zaman dahulu, bahwasanya pernikahan di zaman dahulu itu ada model 4 model pernikahan. Yang pertama kata beliau, di zaman jahiliyah itu yang pertama pernikahannya adalah sebagaimana pernikahan kalian sekarang. Pernikahan ketika sudah memeluk agama Islam. Seseorang datang kepada walinya, kemudian meminta kepada walinya, diberikan mahar, dan menikahlah mereka. Sebagaimana Nabi SAW ketika sebelum datangnya Islam, maka beliau menikahi Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Maka beliau pun sama melakukan hal yang dilakukan dalam Islam. Datang dengan meminta kepada walinya Khadijah, kemudian membayar mahar, dan seterusnya. Sama seperti ketika kita dalam keadaan dinul Islam. Perlu diketahui bahwasanya Rasulullah SAW ketika menikahi Khadijah binti Khuwailid, beliau tidak bermudah-mudah dalam urusan mahar. Hampir 20 ekor onta usia muda beliau jadikan mahar. Bayangkan 1 ekor onta harganya belasan juta kalau dikurskan sekarang. Ringnya antara 15 sampai 50-an juta tergantung usianya. Ya, katakan 15-an juta lah. Rasulullah memberikan mahar pada Khadijah binti Khuwailid itu 20 ekor onta. Untuk pemuda di masa itu harga yang lumayan mahal. Kemudian beliau datang bersama dengan Abu Thalib pamannya, meminang pada wali dari Khadijah binti Khuwailid, maka terjadilah pernikahan sebagaimana yang terjadi pada masa Islam. Dan seluruh anak-anak Nabi SAW lahir dari rahimnya Khadijah binti Khuwailid. Maka tidak heran kemudian Rasulullah SAW ya begitu sangat terkenang dengan kebaikan-kebaikan dari Khadijah binti Khuwailid. Sampai-sampai sering disebut namanya dan membuat Aisyah radhiyallahu anha menjadi cemburu. Walaupun tidak pernah melihat sosok dari Khadijah, tetapi sering disebutnya nama Khadijah sudah membuat ya perasaan seorang wanita menjadi cemburu. Ya, padahal tidak pernah melihat sosoknya Khadijah, tapi kebaikan-kebaikan Khadijah senantiasa dikenang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan mahar, maka datang sebuah riwayat dalam Musnad Imam Ahmad bahwasanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, a'dhamun nisa barakatan aisaruhunna ma'unah. Musnad Imam Ahmad di nomor 23966. Wanita yang paling besar barokahnya adalah yang paling ringan maharnya. Ini memotivasi ya kepada para wali agar tidak ya jual mahal dalam memberikan putrinya kepada laki-laki yang sudah diketahui kesolehannya. Ya, terkadang ada wali-wali ya, wali orang tua itu tertentu di beberapa tempat itu meminta mahar yang sangat tinggi, ya, menyediakan ini, harus menyediakan itu. Padahal putrinya ya sudah jelas-jelas waktunya untuk menikah. Ada laki-laki soleh yang datang untuk meminta putrinya, tetapi karena gengsi dari orang tua kemudian meminta mahar yang tinggi. Dan wanita yang paling berkah adalah yang paling murah. Tetapi pun juga jangan dimurah-murahkan. Tentu mahar itu ada nilainya.
Kan tidak mungkin kita memberikan mahar sepasang sandal jepit. Ya, walaupun sempat viral beberapa waktu yang lalu, entah benar entah tidak, ya mahar dengan sepasang sandal jepit. Apalah arti dari harga sepasang sandal jepit? Ya, kalau di belakangnya ada mobil yang tidak masalah. Tapi kalau hanya sekedar sandal jepit dijadikan mahar, apakah tidak malu istri kita hanya seharga sepasang sandal jepit? Ya, hargailah istri kita. Ya, maka kata para ulama, mahar itu harus memiliki harga, harus memiliki nilai, walaupun uangnya sedikit. Ya. Dan Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanyakan pada beliau dalam Sahih Muslim di hadis nomor 1426, ditanyakan berapa sih maharnya Rasulullah SAW kepada para istri. Ketika menikahi para istri, itu maharnya berapa? Ternyata, Masya Allah, ternyata besar sekali. Ya, di zaman kita mungkin termasuk besar. Ya, kata beliau Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu memberikan maharnya sebanyak 12 uqiyah dan 1 nasyan. Ya, kalau dikuruskan sekitar 500 dirham. Dirham dengan ukuran perak. Ya, kalau perak sekitar 9.000, 10.000, maka kursnya jatuhnya sekitar 13-14 juta. Itu mahar Nabi SAW untuk istri-istri. Ya. Bayangkan yang kadang-kadang kita memberikan mahar, atau sebagian kita melihat orang memberikan mahar, ya walaupun sudah dipigora, ya sudah di setting bentuknya, kadang-kadang nilainya itu tidak bernilai karena di belakangnya ada satuan 1 sen, 1 rupiah, hanya untuk mencocokkan tanggal terjadinya pernikahan. Padahal itu nggak bisa diuangkan, nggak bisa dipakai. Maka kata para ulama, walaupun murah, tetapi harus bernilai. Dan itu bisa dipakai seandainya digunakan untuk dibelanjakan. Dan mahar adalah hak dari istri. Nanti kalau sudah menjadi miliknya, ya ketika sudah menikah, maka mahar itu sepenuhnya milik istri, tidak boleh digunakan hatta suaminya juga, hatta orang tua dari si wanita, kecuali dengan izin dari si wanita, dari si istri. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pernikahan di masa jahiliyah ada namanya nikah istibdha, yaitu seorang suami ketika istrinya telah suci dari haid, kemudian diberikan kepada seorang bangsawan agar dia mengumpuli istrinya, karena bangsawan ini diketahui memiliki trah yang sangat bagus, bentuk fisik yang bagus, keturunan yang bagus, sehingga diharapkan istrinya ini mengandung dari seorang yang memiliki nasab yang bagus dari segi keturunan dan dari segi fisik. Maka setelah kemudian hamil, kemudian dikembalikan, diminta kembali oleh suaminya yang sah. Kemudian melahirkan anaknya dan diakui sebagai anak dari suaminya. Jadi ini nikah untuk mencari keturunan, untuk memperbaiki keturunan. Ya, mungkin ingin ya kulitnya lebih putih dari dirinya, mungkin ingin hidungnya lebih mancung dari dirinya, maka dicarilah seorang bangsawan yang sesuai dengan kriterianya, disuruh mengumpuli istrinya, setelah istrinya hamil, kemudian disuruh pulang ke rumah suaminya, dan anak yang lahir diakui sebagai anak. Namanya nikah istibdha. Ya. Kemudian yang ketiga adalah nikah yang disebut dengan ar-rahtu. Ya, satu orang mengumpuli, beberapa orang mengumpuli satu wanita, kemudian setelah wanita ini hamil, maka untuk menentukan ayah dari si jabang bayi ini didatangkan seorang kahin, dukun, untuk menentukan siapa ayah dari anak yang dikandung si wanita ini. Andai ada 10 laki-laki, maka akan ditunjuk satu di antaranya yang ditunjuk harus mau menjadi ayah dari anak yang dikandung si wanita, walaupun belum tentu dia anaknya. Tergantung wanitanya mau suka sama siapa, maka dia tunjuk yang dia suka. Waliyadzubillah ya. Kemudian yang keempat adalah nikah zawatur royah, yaitu seorang wanita dikumpuli beberapa laki-laki mirip yang ketiga, tetapi yang keempat ini ada pasang tanda di rumahnya, ada bendera di rumahnya yang menandakan dia boleh dikumpuli oleh siapa saja. Ya mirip dengan tempat yang sudah ditutup oleh wali kota Surabaya dahulu, tempat terbesar di Asia Tenggara. Ya mirip seperti itulah. Ya. Ini pernikahan 3 ini yang terakhir telah dihapus dalam Islam. Yang pertama kemudian dilegalkan dengan hukum Islam,
jadilah kemudian pernikahan seperti sekarang ini yang kita hadapi. Lalu bagaimana kita bisa mencari atau bisa memperoleh, membangun keluarga yang di atas Quran dan Sunnah? Maka kita harus mengetahui tujuan dari menikah. Apa tujuannya menikah? Karena kalau kita tidak tahu tujuan menikah, maka untuk membangun keluarga itu di atas Quran dan Sunnah kan sulit tercapai. Ada orang yang ingin menikah karena ingin untuk membalas dendam kepada si wanita. Ada yang ingin dia menikah karena ingin menjatuhkan kehormatan keluarga si wanita. Banyak sebabnya, Mas. Maka ketika seseorang mengetahui tujuan dia menikah apa, maka untuk bisa menegakkan keluarga yang islami, maka insya Allah akan mudah untuk diwujudkan. Karena masing-masing pasangan antara suami istri mengetahui visi misi ketika dia menikah. Kalau sudah mengetahui visi misi mereka menikah, maka akan mudah untuk saling menuntun mereka bersama. Ada kekurangan, ditambal, ada sisi baiknya, kemudian dijadikan panutan dan seterusnya. Tetapi kalau tidak ini terjadi, maka akan yang terjadi adalah saling caci, saling mencela kekurangan-kekurangan pasangannya. Maka tujuan menikah adalah untuk memenuhi fitrahnya manusia, yaitu menyalurkan biologisnya. Kalau fitrah ini tidak bisa disalurkan, maka jadilah ini sebuah bencana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melaknat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang yang keluar dari fitrahnya. Lihat bagaimana kaum Sodom, Allah balik hancurkan bumi mereka. Karena apa? Mereka keluar dari fitrahnya. Mereka memang menyalurkan hajatnya, biologisnya kepada yang bukan pada salurannya. Dan di negeri-negeri barat, di negeri-negeri yang katanya modern, sekarang lagi digodok undang-undang yang memperbolehkan pernikahan secara legal oleh gereja, yaitu pernikahan sesama jenis. Walaupun sebagian sudah ditentang oleh pegiat emansipasi dan gender, tapi kemudian tetap saja ini bergulir. Ini negara modern ya Mas sekalian. Bahkan diketahui ada seorang laki-laki karena fitrahnya sudah rusak, maka dia menikah dengan seekor kuda. Viral itu beberapa waktu yang lalu. Kudanya diberi pakaian seperti sebagaimana pengantin, dibawa ke gereja, kemudian dinikahkan oleh pendeta. Allahu Akbar. Keluar fitrah. Maka kalau tujuan pertama menikah, dia tahu tujuannya untuk menyalurkan fitrahnya sesuai dengan lawan jenisnya, maka insya Allah akan selamat. Yang kedua, tujuan menikah, yaitu untuk memberikan ketenangan dalam hidup. Kalau ada orang ketika menikah tidak semakin tenang, ini perlu dipertanyakan. Tujuan menikah itu untuk memberikan ketenangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Allah jadikan pasangan kita ini yang sejenis, yaitu dari bangsa manusia. Agar apa? Agar ada kecenderungan pasangan ini dengan pasangannya dan menjadi tenang. Tujuan orang menikah itu untuk cari ketenangan. Apa fungsinya kalau kemudian menikah isinya gegeran terus? Padu, saling umpat, saling menguak kekurangan masing-masing. Allahu Akbar. Sehingga kemudian terjadilah pernikahan yang hanya seumur jagung. Banyak kita jumpai. Maka ketika sepasang suami istri mengetahui bahwasanya dia menikah karena untuk mencari ketenangan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, maka jadilah kemudian dia ada kecenderungan. Seorang suami tidak akan bisa lama-lama di luar karena apa? Ada kecenderungan untuk pulang kembali keluarga. Seorang istri mengharapkan kedatangan dari suami, tidak mungkin seorang istri tidak senang kalau suaminya terus keluar, enggak akan mungkin. Karena ada ketenangan ketika mereka berkumpul. Maka di sanalah kemudian membina rumah tangga, membina rumah yang baiti jannati dalam istilahnya, rumahku surgaku, bukan baiti nari, bukan rumahku nerakaku. Pulang ke rumah isinya berantem, cekcok dan seterusnya. Ini bukan keluarga yang dikehendaki dalam Islam, bukan ketenangan yang diinginkan. Maka ketika sepasang suami istri memutuskan bahwasanya dia harus menikah, maka ketika dia ada kecenderungan untuk menikah dan kecenderungan itu ada pada pasangannya, mudah-mudahan ini kebaikan awal yang dia inginkan. Karena dengan ketenangan ini akan bisa memudahkan dia mendidik anak-anak, mendidik keluarganya. Mungkin
sesi berikutnya atau kapan kita akan bahas bagaimana mendidik anak-anak kita, insyaallah. Kemudian yang ketiga, yaitu untuk membentengi akhlak yang luhur, kemudian agar bisa menundukkan pandangan. Kalau yang pertama tadi agar tersalurkan syahwat kita, agar tersalurkan biologis kita, maka yang ketiga agar terbentengi. Maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'. Wahai para pemuda, jika kalian memiliki kemampuan, kata para ulama, kemampuan di sini dari sisi kemampuan biologisnya dan dari sisi kemampuan dari sisi finansial. Engkau punya dua itu, maka silahkan menikah, kata Nabi SAW. Kalau engkau tidak mampu menikah atau tidak memiliki kemampuan yang dua tadi, satu di antaranya, maka berpuasalah. Karena untuk membentenginya, ketika seseorang ini sudah menikah, maka dia tertundukkan sebagian pandangan. Kalau masih ada yang jelalatan matanya, berarti ada yang salah ketika dia memutuskan untuk menikah. Ada seorang suami yang masih jelalatan di luar sana. Padahal ada di rumahnya yang bisa dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mengapa matanya masih dia buka, masih dia umbar di luar sana? Seorang pemuda pernah datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah, mengeluhkan bagaimana keadaan istri. Dia bilang kepada Imam Syafi'i, ya Imam, saya dapati istri saya sekarang adalah wanita yang paling saya tidak suka. Padahal dahulu ketika saya menikahi dia, dialah wanita yang paling cantik yang saya lihat di atas muka bumi. Lalu mengapa sekarang menjadi istri yang di mata saya ini, dia paling jelek? Imam Syafi'i tersenyum sambil mengatakan, cobalah engkau kembali lagi 1 bulan kemudian. Tapi selama 1 bulan itu, tolong tundukkan pandangan. Selang 1 bulan kemudian datang si pemuda ini datang kepada Imam Syafi'i rahimahullah sambil mengatakan, wahai Imam, istriku sekarang adalah istri yang pertama kali aku lihat, yang paling cantik yang aku lihat di atas muka bumi. Apa kuncinya? Menundukkan pandangan. Dan menikah adalah kunci untuk bisa menundukkan pandangan. Di rumah sudah ada yang bisa kita halalkan. Lalu mengapa kita mengumbar pandangan kita di luar? Masih ada yang mengumbar pandangan di luar, berarti ada yang salah pada diri kita. Terutama bagi suami. Ya. Walaupun tidak terlepas juga bagi seorang istri. Ya, tetapi yang besar biasanya adalah karena syahwat itu datang dari suami karena godaan dari wanita. Ya. Lazimnya demikian, walaupun ada kasus juga karena wanita juga tergoda oleh laki-laki. Ya jangan salah aja mas sekalian, wanita pun juga mudah tergoda dengan laki-laki. Maka harus hati-hati pula. Ya. Tidak boleh kemudian kita mengacaukan rumah tangga orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk membangun keluarga di atas Quran dan Sunnah, maka tentu kita perlu belajar. Perlu kita membekali diri kita dengan ilmu, terutama ilmu syar'i. Kata Nabi SAW, ketika seseorang itu menikah, maka telah sempurna separuh dari keimanannya, separuh dari agamanya. Maka sempurnakanlah sisanya. Yang kata para ulama, manusia itu dibekali dengan syahwat dan subhat. Syahwat dia bisa tutupi dengan menikah, maka sisanya yang subhat dia bisa tutupi tambal dengan ilmu. Maka seorang suami tidak boleh berhenti dalam belajar. Seorang suami tidak boleh kemudian tidak membekali dirinya dengan ilmu agama ketika dia membina rumah tangga. Karena ibadah yang panjang, kata para ulama, adalah ibadah menikah, rumah tangga. Karena di sana kita jumpai semua aktivitas seorang suami dengan istri, isinya. Nanti kita akan bahas pula tentang bagaimana kewajiban istri, kewajiban suami, yang masing-masing memiliki hak masing-masing. Insyaallah ta'ala. Agar ketika terjadi sesuatu hal yang tidak berkenan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita di awal, maka di sana ada arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di sana ada mengajarkan kepada seorang suami agar bisa mendidik istrinya. Ya, ketika ada penyimpangan, pembangkangan dari istri, maka ditegakkan hukum. Diajarkan bagaimana syariat Islam. Yaitu apa? Diberi nasihat.
Nasihat masih juga tidak mempan, maka diberi apa? Diberi pisah ranjang. Dijauhkan dirinya, walaupun tidak boleh dikeluarkan dari rumah suaminya. Masih juga belum mempan nasihat-nasihat dari suami. Maka yang terakhir adalah pukulan yang tidak menyakitkan. Boleh memukul, tapi bagian yang tidak menyakitkan. Dan itu adalah pilihan terakhir. Yang ini kadang sebagian orang-orang orientalis barat menjadikan momen bagaimana Rasulullah SAW dianggap memukul istri beliau yang dijadikan sebagai poin Rasulullah kasar pada istri. Terjadi KDRT, padahal tidak demikian. Ada satu kisah ketika Aisyah radhiyallahu anha di jatah malamnya beliau, ya Rasulullah SAW tiba-tiba bangun di tengah malam. Kemudian beliau keluar rumah untuk pergi ke pemakaman baqi. Ternyata beliau di sana mendoakan syuhada yang ada di pemakaman baqi. Aisyah ada kecemburuan. Ada apa? Kok Rasulullah malam-malam keluar? Dikira ada sesuatu hal. Kemudian diikutilah Rasulullah SAW. Yang dengan langkah kecilnya Aisyah radhiyallahu anha, agar tidak ketahuan Nabi SAW, maka segera pulang kembali ke rumah. Tentu keadaan bolak-balik seperti ini membuat nafas tersengal-sengal, ngos-ngosan. Dan Nabi ketika pulang mengetahui karena selimut Aisyah naik turun. Berarti ini habis lari-lari. Ya, diberi nasihat oleh ditabayin oleh Nabi SAW, Aisyah sempat agak mengelak. Maka Rasulullah SAW mendorong dada Aisyah radhiyallahu anha hingga kemudian hampir terjatuh. Mendorong bukan memukul. Ya, ini yang dijadikan poin oleh orang-orang orientalis, ya, yang mencela Nabi SAW, menghina Nabi SAW bahwasanya Nabi melakukan KDRT, padahal bukan. Ya, ini yang sering dijadikan celah. Termasuk ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah radhiyallahu anha, itu pun dijadikan celah untuk menghina Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama telah membantah habis-habisan apa yang dikatakan oleh mereka. Yang jelas, apa yang menjadi perilaku beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan bagi kita. Adab beliau dalam bermuamalah dengan istri, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pembantu sekalipun adalah suri tauladan bagi kita. Maka tidak boleh tidak kita kecuali ketika membina rumah tangga. Contoh bagaimana Nabi SAW menerapkannya terhadap para istri. Rasulullah SAW pernah, ya, dalam satu ketika beliau tidur di masjid karena beberapa istri meminta tambahan belanja yang melebihi, ya, kemampuan dari Nabi SAW. Yang kemudian turun ayat, ya, sampai kemudian diberi pilihan apakah tetap memilih Nabi SAW atau meminta tambahan, dan otomatis akan dipisah dengan Nabi SAW. Kemudian sepakat semua istri kembali pada Nabi SAW. Dan ini boleh. Dan ini menegakkan syariat Islam. Ya. Jadi bawa Al-Quran, bawa sunnah dalam membina rumah tangga kita. Poinnya apa? Bekalnya apa? Ilmu. Bagaimana kita bisa menegakkan ini semua kalau kita nggak punya ilmunya? Ya, maka mempelajari, ya, bagaimana kita membina rumah tangga bukan suatu hal yang aib untuk kita baru memulainya. Ya, tidak ada kata aib, tidak ada kata malu. Ya, karena ilmu itu terus bergulir, bertambah. Kalau sudah kita pelajari, alhamdulillah kita upgrade kembali. Kita review kembali, kita segarkan kembali, ingatkan. Kalau belum, alhamdulillah kita mendapatkan ilmu yang baru, pencerahan yang baru, dan seterusnya. Ya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, ya, agar bisa tercapai keluarga yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, maka keluarga ini, pasangan ini harus sekufu. Ya, harus sekufu dari segi keimanan dan ketakwaannya. Bukan dari segi ekonomi, bukan dari segi sosial. Karena kalau dari segi sosial tentu tidak menjadi parameter. Seorang sahabat Nabi SAW, Julaib bin radhiyallahu anhu, orang yang tidak dikenal, ya, orang yang dari segi perawakan jauh dari kata dikatakan tampan lah. Tapi Nabi SAW sangat suka dengan Julaib bin radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengutus utusan untuk meminang seorang putri bangsawan Quraisy yang kaya raya. Kemudian ketika dipinang atas nama Nabi SAW, orang tuanya tidak sepakat. Siapalah Julaibib? Orang nggak dikenal.
Yang kata Nabi SAW ketika guyon dengan Julaibib, didekap dari belakang sambil mengatakan, ayo siapa yang mau beli budak ini? Kata Julaibib, ya Rasulullah, siapa yang mau beli saya? Saya ini begini dan begitu. Karena dari segi profil, ya sosok tidak ideal. Tapi Rasulullah menginginkan kebaikan bagi sahabatnya. Mendengar orang tuanya tidak sepakat dengan permintaan Nabi SAW, maka dikatakan oleh si putri, ya ayah, ini permintaan Nabi, nikahkan aku dengan dia. Akhirnya dengan berat hati orang tuanya menikahkan dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Ketika terjadi peperangan, Julaibib ketika malam pertama langsung pergi untuk jihad. Belum sempat mandi besar, kemudian menjadi syuhada dan dimandikan 70 malaikat. Datang dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala memandikan Julaibib radhiyallahu anhu. Kemuliaan ya Mas. Tetapi kalau dari segi sekufu agama, maka ini penting. Ya, orang Islam carilah orang Islam. Ya, jangan yang bukan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat marah karena ada seorang sahabat yang menikahi orang ahli kitab. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu engkau kemanakan putri-putri kaum muslimin? Mereka masih banyak putri-putri kaum muslimin, maka mengapa engkau nikahi orang ahli kitab? Ya, walaupun diperbolehkan, tetapi tentu akan banyak mudarat dan terjadinya banyak kasus bagaimana seorang suami menikah dengan seorang wanita ahli kitab, kemudian ketika lahir anak-anaknya, anaknya akan disuruh memilih ikut ayahnya apa ikut ibunya, sehingga dalam satu rumah terjadi beberapa agama. Ini yang tidak kita kehendaki. Maka menikah dengan yang sekufu, yang seagama, apalagi semanhaj, ya akidahnya sama, maka insya Allah akan banyak kebaikan. Tidak akan banyak friksi di dalam rumah tangga. Bayangkan kalau suaminya misal ikut pengajian A, istri ikut pengajian B, pulang di rumah cekcok, keluar pendapat C. Kenapa? Karena setiap kali berbeda terus di rumah, berantem terus. Fikihnya berbeda, tengkar terus di rumah, keluar pendapat C akhirnya, anaknya ikut pengajian C misalnya. Kan kita nggak inginkan. Ya. Maka kalau ada seorang istri yang kemudian mengikuti suaminya, karena tidak semua di zaman sekarang, ini fakta yang ada, itu tidak semuanya mereka merintis pernikahan itu dari awal karena visi misi yang sama. Mereka sudah di tengah jalan menikah, kemudian ikut kajian. Tetapi ada yang kemudian suaminya bisa kenceng lari, istrinya tersendat-sendat larinya. Ada yang mau diajak lari, istrinya stuck diem. Ada yang sebaliknya, istrinya yang kenceng, suaminya yang diem. Itu banyak kasus. Hingga kemudian terjadi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana Ustaz, istri saya begini, bagaimana suami saya begini. Coba kalau sama-sama dua-duanya berangkat dari visi misi yang sama, akan sedikit pertanyaan. Ya, tapi qadarullah, kalau Allah sudah menetapkan yang demikian, pasangan kita, ya, kita harus tetap belajar. Kemudian yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk menikah, maka di sana ada kesempatan emas bagi mereka berdua untuk meningkatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mereka bangun, maka ketika mereka memutuskan untuk membina rumah tangga, maka jadilah mereka punya kesempatan besar untuk menambah pundi-pundi amal mereka dibanding kalau mereka sendirian. Saya contohkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di hadis nomor 1450, di Imam An-Nasa'i di hadis nomor 1610. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan qama minal lail fa shalla wa aiqadha imra'atahu fa shallat fa in abat nadhaha fi wajhihal ma. Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang dia bangun sholat malam. Ini suaminya bangun sholat malam. Kemudian dia bangunkan istrinya, ternyata istrinya masih tidur. Suaminya sudah sholat untuk bangun malam, kemudian istrinya masih tidur. Dibangunkan enggan istrinya, barangkali capek, barangkali sedang malas. Maka dia ambil air, dia perciki wajah istrinya agar bangun. Semoga Allah merahmati suami seperti itu. Karena apa? Suaminya tidak ingin dia sholat sendirian. Suaminya nggak ingin dia ibadah mendapatkan keutamaan qiyamul lail sendirian. Dia ingin istrinya pula dapat bagian. Maka dibangunkan istrinya. Dan semoga Allah merahmati suami seperti itu. Lalu bagaimana kalau sebaliknya? Istrinya yang bangun duluan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail fasalat wa aiqadat zawjaha fasalla fa in aba nadhat fi wajhil ma." Semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun sholat malam. Dia lihat suaminya sekarang gantian yang males, ogah-ogahan suaminya. Karena capek barangkali, ya karena alasan-alasan yang lain. Dia ambil air, dia perciki wajah suaminya. Semoga Allah merahmati istri yang seperti itu. Tapi saya pesan airnya jangan 1 ember. Ya, nanti jemur kasur nanti. Perciki wajah istri kita, perciki wajah suaminya. Ya, tidak harus harfiahnya diperciki. Bekas tangan kita kan basah, dingin. Taruh di pipinya suaminya, taruh di pipinya istrinya supaya dia bangun. Karena apa? Kita nggak ingin, ya Mas. Kita melenggang kangkung sendirian melaksanakan ibadah, sementara istri kita, anak-anak kita misalnya tertidur lelap. Kan nggak ingin kita. Bangunkan mereka, bangunkan. Nah, kalau tidak berkeluarga kan nggak mungkin kita bangunkan. Bangunkan istri orang, kan nggak mungkin. Bangunkan istrinya sendiri. Kalau sendirian dia bangunkan sendiri. Mungkin dia bangunkan orang tuanya, bangunkan saudaranya, tapi kan berbeda. Nilainya berbeda. Bahkan seorang sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, tentang jalan-jalan kebaikan. Sebagian orang fakir dari kalangan muhajirin sempat protes kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mereka orang-orang kaya dari kalangan muhajirin. Mereka sama kayak kita. Kita sholat, mereka sholat. Kita puasa, mereka puasa. Tapi mereka haji, kami nggak bisa haji. Mereka jihad, kami nggak bisa jihad. Mereka sodako, kami nggak bisa sodako karena nggak punya harta. Diberi oleh Nabi SAW amalan. Habis sholat, zikir sebagaimana yang kita baca. Pahalanya akan bisa mencapai derajat orang-orang kaya di antara mereka. Kemudian orang-orang fakir di kalangan muhajirin ini melakukan amal dari Nabi SAW. Zikir sebagaimana yang kita baca setelah sholat. Ternyata orang-orang kaya dari kalangan muhajirin mengetahui, ini orang-orang fakir, sebagian sahabat kok nggak pulang habis sholat. Ditanya, amalan apa? Melakukan ini dan itu. Mereka mengerjakan pula. Kemudian datang pada Nabi SAW lapor lagi. Ya Rasulullah, orang-orang kaya di kalangan muhajirin tahu amalan kita. Lah ya apa ini? Mereka sama mengerjakan amal yang sama. Cuma mereka menang harta gitu aja. Kata Rasulullah SAW, itulah fadilah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan pada satu kaum dan tidak diberikan pada kaum yang lain. Maukah aku beritahukan kepada kalian amal-amal kebajikan yang lain? Mau ya Rasulullah, yaitu engkau melampiaskan nafsu syahwatmu pada istrimu, maka itulah satu kebaikan. Jadi ketika kita berjima dengan istri kita, berhubungan dengan istri kita, itu satu kebaikan. Pahala kebaikan. Sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sedekah. Ya. Loh kok bisa ya Rasulullah? Para sahabat heran, kok bisa berhubungan dengan istri kok bisa namanya sedekah kebaikan? Nabi balik bertanya, kalau engkau lampiaskan pada yang haram bukankah itu berdosa? Iya berdosa ya Rasul. Ya maka kalau engkau melampiaskan pada yang halal jadilah kebaikan. Artinya ya mas sekalian, ketika kita sudah membina rumah tangga dengan pasangan kita, nilai ibadah itu meningkat. Nilai ibadah itu tambah. Lah pertanyaannya, kalau kemudian setelah kita menikah ibadah kita semakin turun, siapa yang salah? Siapa yang harus kita koreksi? Ya. Dahulu rajin taklim ketika masih bujangan. Kajian mana saja yang enggak didatangi. Ketika sudah mulai menikah, mulai selektif. Pilih-pilih. Lama-lama sudah punya anak, mulai mengurangi jadwal kajian. Tambah sibuk dunianya, tambah sibuk urusan bisnisnya, mulai enggak datang kajian. Sibuk. Mending enggak usah menikah kalau gitu. Kenapa? Karena dia punya waktu untuk kajian. Kan nggak benar juga. Ya. Maka jangan kemudian setelah menikah, aktivitas ibadah kita semakin menurun. Jangan. Sholat malam kita keteteran, subuh kita sering karipan, ya. Matahari sudah terbit terang, tutup kelambu, pura-pura gelap, sholat subuh. Kenapa? Masih gelap. Ya, saya baca di sebuah artikel atau sebuah tayangan di Facebook tentang dunia Islam di sebuah negara di kawasan Asia Tenggara itu Islamnya masih campuran.
Ya, campuran dengan agama lain, agama setempat itu. Yang menjadi tokoh agama itu yang mengerjakan ibadahnya. Orang awamnya nggak usah ngerjakan, cukup diwakili mereka. Jadi kalau puasa mereka juga itikaf modelnya di masjid. Tapi itu pun juga akal-akalan juga. Ya. Kalau masih terang ditutup selambu semua. Jadi pura-pura maghrib kemudian mereka berbuka. Jadi masya Allah, ini sudah parah itu katanya para ulama di sana. Ya. Ada di sebuah negara di kawasan Asia Tenggara. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang bisa saya sampaikan, ketika kita membina rumah tangga, ya, landasan Quran dan Sunnah menjadi landasan kita, maka tujuannya adalah agar kita memperoleh keturunan. Ya. Kebahagiaan seseorang ketika membina rumah tangga adalah ketika dia memperoleh keturunan. Walaupun tidak mutlak ya, orang yang membina rumah tangga nggak punya keturunan terus nggak bahagia, nggak mutlak itu. Karena ada 1-2 kasus yang tidak punya keturunan juga bahagia. Siapa contohnya? Aisyah radhiyallahu anha. Beliau tidak punya keturunan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak punya putra dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun beliau kunyahnya Ummu Abdillah. Ya, Aisyah itu masyhur nama kunyahnya Ummu Abdillah. Duh, ibunya Abdullah. Padahal nggak punya putra. Siapa Abdullah? Ternyata putra dari Asma, keponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dinisbatkan kepada bibinya Aisyah. Karena Aisyah pernah bertanya pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, istri-istri Anda yang lain punya kunyah Ummu ini, Ummu itu. Aku tidak punya. Maka kemudian Nabi menisbatkan keponakannya pada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi beliau hidup bahagia dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan istri yang paling dicintai oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir hayat beliau ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Ya, bekas siwak beliau ada di mulutnya Aisyah radhiyallahu anha. Saking dekatnya Nabi dengan Aisyah. Apakah beliau tidak bahagia? Bahagia. Bahagia. Ini kasus. Ya. Walaupun secara umum manusia ketika dia memutuskan menikah, maka ingin memiliki keturunan. Karena apa? Ingin meneruskan terahnya. Ingin meneruskan nasabnya. Kan begitu. Sampai kemudian mereka menggunakan berbagai macam cara alternatif dan seterusnya. Jika Allah ternyata menakdirkan sampai sekian tahun belum memiliki keturunan. Saya diceritakan seorang jamaah itu hampir sekian belas tahun belum memiliki keturunan sama sekali. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Yang jelas memiliki keturunan adalah cita-cita seorang muslim ya, ketika dia membina rumah tangga agar kebaikan-kebaikan terus bisa mengalir kepada anak-anak dan dia bisa memperoleh kebaikan-kebaikan dari anak-anaknya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita yang kita bina selama ini, yang orang menyebutnya dengan bahtera. Karena bahtera itu adalah sebuah kapal, yang kapal itu berlayar di lautan, tentu di sana ada ombak yang tinggi, kadang surut, kadang ada gelombang yang besar, kadang ada badai, maka inilah yang sedang kita hadapi. Tapi ketika seseorang berbekal dengan ilmu, ya, berdasarkan Quran dan Sunnah ketika membina rumah tangga, maka insya Allah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hidupnya. Siapa yang tidak punya persoalan dalam hidup? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para istri pun juga pernah mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi beliau bisa memanajemen. Beliau bisa mengatasi semua persoalan tadi. Untuk kita jadikan contoh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, senantiasa di atas ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini materi yang bisa kita sampaikan. Ya. Silakan sisa waktu sekitar 15 menit untuk bertanya ya, yang sekiranya bisa saya jawab. Allahu a'lam bishawab. Dari ibu-ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kalau lewat kertas boleh. Di Zoom ada, Pak? Teman-teman? Belum ada. Silakan.
Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan bisa raise hand atau dengan mengetik di kolom chat ya. Mungkin harus ada satu pertanyaan dari saya dulu. Mungkin Oh iya, untuk mancing yang lain. Satu pertanyaan dari saya dulu, Ustaz. Mungkin saya mohon maaf terlebih dahulu, mudah-mudahan. Saya mohon maaf terlebih dahulu, mudah-mudahan ini tidak dianggap tabu ya, karena mungkin ilmu ya Ustaz ya. Jadi pada saat mungkin istri kita ini sedang masa haid Ustaz. Ini kan pada saat istri kita ini sedang mengalami masa haid, kemudian kan ada harus yang disalurkan kalau kita dari ikhwan Ustaz ya. Jadi mohon maaf ini mudah-mudahan tidak dianggap vulgar karena ini ilmu. Ketika sperma sudah menumpuk dan sebagainya, ketika itu tidak tersalurkan kan itu bisa jadi merusak ini Ustaz ya. Jadi segala macamnya. Nah, ini bagaimana solusi terbaik ketika para ikhwan ini mengalami hal yang semacam itu? Bagaimana dengan berhubungan dengan istri yang halal kita, Ustaz? Supaya ini tersalurkan dengan baik sesuai dengan syar'i gitu ya. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Mungkin sebagian orang menganggap pertanyaan ini pertanyaan yang tabu, tapi dalam agama kita tidak ada yang tabu selama itu berdasarkan dengan dalil. Ya. Satu contoh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu pernah malu untuk bertanya pada Nabi SAW. Karena kepernah mertua tentu malu lah bertanya. Kemudian ngeribun pada sahabat yang lain, tolong tanyakan pada Nabi SAW. Ya. Karena terkadang para sahabat itu juga malu pula bertanya pada Nabi SAW. Hingga kemudian ngeribun orang lain untuk bertanya ya, tentang air madhi. Karena Ali bin Abi Thalib itu kadang sering keluar. Dijawab oleh Nabi SAW. Nah, terkait dengan pertanyaan yang barusan, ya, bagaimana kita berhubungan dengan istri kita ketika istri kita sedang mengalami masa haid, datang bulan. Sementara suami sedang membutuhkan pelampiasan. Nabi SAW sudah mengajarkan kepada kita bagaimana beliau bermuamalah dengan para istri yang kondisinya sedang haid. Yaitu apa? Ketika beliau sedang berkumpul dengan Aisyah waktu itu kalau tidak salah. Ya. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah aku sedang haid. Lalu apa masalahnya? Kata Rasulullah SAW. Kemudian dalam kondisi yang sekarang kita pahami, ya, para wanita menggunakan alat untuk menahan ya, darah haidnya. Kemudian Rasulullah berkumpul dengan istrinya, tapi tidak di bagian alat vitalnya. Di semua tubuh istri adalah halal bagi suami. Tetapi ketika haid, haram untuk kemudian dilampiaskan di bagian farjinya, di bagian alat vitalnya. Dosa besar. Ya, mengumpuli istri ketika sedang haid, ya, di bagian alat vitalnya, ya, di farjinya haram. Dosa besar. Maka bagaimana solusinya? Ya Rasulullah berkumpul dengan istri tidak di bagian itu. Ya. Bisa dilampiaskan di yang lain. Ya, mungkin tidak bisa diteknikkan ya, dengan kata-kata, tetapi bisa tidak di bagian yang seharusnya di bagian depan. Tidak di bagian belakang. Di semua tubuh bagian istri adalah halal untuk seorang suami melampiaskan syahwatnya. Ya, jadi boleh. Ya, caranya seperti itu. Walaupun tidak detail kita sampaikan di sini ya, tapi seperti itu ya, yang Rasulullah SAW lakukan ya, beliau bergaul dengan para istri beliau ya tidak di bagian farjinya. Ya. Demikian, Allahu a'lam. Ada yang lain? Silakan Bapak Ibu sudah bisa unmute sendiri jika akan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Ustaz Abu Hasan hafizahullah ta'ala. Silakan. Ya, sebelum pertanyaan yang lain, ada pertanyaan dari Ibu.
Yang pertama, di dalam pernikahan pasti ada perselisihan, masalah anak dan lain-lain. Solusi untuk masalah kecil tapi sering kali terjadi. Ya, Nabi SAW itu sering mengabaikan hal-hal yang sifatnya kecil seperti itu. Satu contoh, ketika Rasulullah SAW ada di giliran rumah Aisyah radhiyallahu anha, kemudian datang utusan dari Hafsah mengirimkan makanan pada Nabi SAW. Ketika itu Nabi ditamui oleh beberapa sahabat. Melihat ada utusan pembantu dari Hafsah mengirim makanan di rumah Aisyah, di gilirannya Aisyah, kira-kira bagaimana? Seorang madu dikirimi oleh madunya yang lain, makanan di gilirannya. Marah tidak? Aisyah marah, cemburu. Ditumpahkan isi makanan itu, pecah berkeping-keping. Nabi marah? Tidak. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ibu kalian sedang cemburu. Beliau ambil pecahan-pecahan mangkok tadi, beliau makanan itu dikumpulkan kembali. Ya. Setelah itu diam beliau. Tidak mengungkit-ungkit kepada istrinya. Tidak membesar-besarkan masalah ini. Tidak. Karena beliau tahu, kecemburuan itu adalah kecemburuan yang datang karena fitrahnya seorang wanita dengan madunya. Kalau ini dibesar-besarkan, maka akan fatal. Orang yang sedang cemburu itu ibaratnya gelombang laut yang tingginya 5 meter. Kapal agak besaran akan sulit untuk melewati itu. Apalagi kapal yang kecil akan terguling. Maka bagaimana caranya? Ikuti arusnya, hindari. Maka ini masalah kecil. Ya. Rasulullah nggak membesar-besarkan. Tidak kemudian setelah sahabat pulang, kemudian istilah kita tuh nemokno kembali omongan. Kamu tadi ngapain? Kok di depan tamu-tamuku, di depan kolegaku? Mungkin kita akan demikian. Di depan tamu kita, istri kita melakukan hal seperti itu. Tentu kita malu. Tapi Nabi nggak marah. Ya. Karena beliau faham, itulah wanita. Maka untuk urusan misal ngurusi anak-anak, ya cara ngajari anak barangkali tipe ngajari ayah dengan suami kan berbeda. Ya, ayah pengennya begini, ibunya pengen ini, ya sudah, nggak usah dibesarkan. Selama bukan persoalan yang sifatnya fundamental, bukan yang sifatnya mendasar, ya tentang akidah, tentang agama, maka ini perlu diluruskan. Tapi kalau sifatnya yang hanya sepele seperti itu, maafkan saja, ya, nggak usah dibesar-besarkan. Kalau ini dibesar-besarkan nanti nggak akan selesai. Beri uzur istri kita, beri uzur istri kita. Insya Allah akan mudah urusan. Yang kedua, bolehkah seorang istri mengkritik tindakan suami yang kadang dirasa kurang tepat bagi istri? Boleh. Boleh mengkritik, tetapi ingat seorang suami itu punya ego, dan egonya besar. Seorang suami egonya besar. Maka tidak boleh kemudian seorang istri mentang-mentang dia tahu kesalahan suami langsung dikritik habis-habisan. Apalagi di depan orang lain, di depan anak-anaknya, nggak tepat. Ajak suami ngobrol, sambil tenang bikinkan minuman makanan kesukaannya, kemudian sampaikan kritik kita dengan bahasa yang paling lembut yang disampaikan seorang istri pada suami. Para istri-istri salaf terdahulu mengatakan kami berbicara dengan suami-suami kami, layaknya kami berbicara dengan raja-raja kami. Kalau bisa istri itu berbahasa Jawa, kromo inggil dengan suami, monggo silahkan. Tapi mungkin kayak wayangannya. Kang Mas, nyuwun sewu nggih. Waduh, saya pernah bilang sama istri saya kayak gini, wah kayak wayangan lagi katanya. Tapi kalau mampu melakukan ini, lakukan. Kenapa? Bentuk takzim istri pada suami, walaupun dia benar. Dilihat suaminya salah, oh salah ini suami saya. Tapi jangan mentang-mentang kemudian, baik, salah ini, Pak salah. Jangan. Suami punya ego. Ya, egonya besar. Ya, suami itu laki-laki itu punya ego besar. Dia nggak mau dipatahkan di tengah jalan. Maka biarkan dia, kemudian setelah nunggu agak reda, kasih nasihat, kasih masukan. Ya, saya bukan sedang curhat ya, nanti dikira saya curhatin. Tapi demikian ibu-ibu, kalau mau menyampaikan kritik, saran, monggo silakan. Tidak harus masuk ke kotak pos, ya nggak usah harus lewat WA, sampaikan langsung. Tapi lihat kondisinya, lihat situasinya suami sedang apa. Kalau sudah tenang, sampaikan nasihat. Itu akan mudah masuk biasa. Tapi pas marah atau pas salah dia lakukan langsung ditegur. Wah, ibarat
mematahkan besi yang sedang panas, patah sungguhan nanti. Ya. Jadi boleh, jawabannya boleh, tapi tentu dengan cara yang bijak yang dilakukan seorang istri, takjim pada suami. Allahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan lagi, Ustaz? Oh iya, saya bacakan supaya bisa didengar semua. Iya. Lagi-lagi mohon maaf, jadi ini bukan hal yang tabu ya, karena ilmu. Jadi ada pertanyaan dari salah satu akhwat seperti ini. Jika seorang istri berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis suami, Ustaz. Iya. Bagaimana dengan istri yang berkeinginan sebaliknya, tetapi suami sedang capek atau nggak mood gitu, Ustaz? Nah, bagaimana hukumnya nih buat suami? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Yang pertama, melayani suami atau sebaliknya suami memberikan nafkah batin pada istri, tentu didasari dengan sesuatu yang sifatnya dalam kondisi yang normal. Ya, misal ketika dia sedang berkeinginan, sedang sehat, sedang waktu luang dan seterusnya. Jangan kondisi kepepet, kondisi mau berangkat, mau apa-apa, kemudian terus muncul seperti itu, pasti tentu tidak akan nyaman. Ya. Demikian juga seorang istri, ketika seorang istri melayani suami, kemudian terjadi hal yang sebaliknya, yaitu dia ogah-ogahan. Ya. Maka suami harus memberikan uzur pada istri. Tentu uzurnya ini uzur yang syar'i, yaitu apa? Istrinya sakit, istrinya capek yang sangat, yang tidak mungkin dia kemudian melayani suami. Ya. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah laknat dari malaikat yang terus dikumandangkan sampai pagi hari. Bagi seorang istri yang menolak melayani suami tanpa sebab syar'i. Saya tekankan tanpa sebab syar'i. Bukan karena sakit, capek, dan yang lainnya yang sifatnya bisa difahami memang nggak mungkin untuk melayani suami. Maka yang datang adalah laknat dari para malaikat sampai pagi hari. Lalu bagaimana dengan seorang suami? Nah ini juga Allahu a'lam, para ulama juga mengambil istimbat dari hadis itu sama pula dengan seorang suami. Yang kalau kondisi bukan karena syar'i, kemudian dia menolak ajakan istrinya, maka bisa masuk pada hadis tersebut. Walaupun hadis itu secara umum untuk istri. Karena memang hukum asalnya istri melayani suami begitu. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Maka kata para ulama ini pun juga sama. Seorang suami pun juga terkena laknat dari para malaikat. Asalkan dia memang dalam kondisi ada sebab syar'i. Tapi kalau bukan karena sebab syar'i, kemudian dia melakukan hal seperti itu, ya ada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, laknat dari Allah. Dan ini tentu tidak bagus bagi kehidupan suami istri, ya. Ya mohon maaf, seorang istri itu kadang datang keinginannya itu kadang mendadak, ya, tidak terencana, tidak di planning. Sementara suami biasanya bisa memplanning. Tapi kalau seorang istri biasanya tidak di planning. Nah itu yang kemudian suami harus bisa bijak. Bukan kemudian suami harus fit terus sepanjang 24 jam, tidak juga. Ya, karena suami juga punya pekerjaan, punya aktivitas yang lain, dan seterusnya. Ya. Dan istri, saya nasihatkan pula, fahami keadaan suami. Sebagaimana seorang suami memahami keadaan istri, maka istri pun juga sama memahami keadaan suami pula. Maka kalau ini sama-sama dipahami, insya Allah akan mudah. Ya, insya Allah akan mudah. Enggak akan kemudian merengut, kemudian enggak melayani, ngurus makan, setrika baju, ngurus anak-anak gara-gara semalam enggak juga enggak bagus. Ya. Jadi seorang istri Anda ya tidak mendapatkan apa yang dia kehendaki dari suaminya di malam itu, maka lihat sisi positifnya. Mungkin suami sedang kondisi tidak fit. Ya. Tapi seandainya fit, maka suami bersalah dalam hal ini. Dia tidak memenuhi ya kebutuhan dari istrinya. Ingat, kebutuhan itu tidak hanya pada suami gitu. Istri pun juga punya kebutuhan yang harus juga dipenuhi. Jangan mau menangnya sendiri nih para suami ya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Syahrani. Pak Syahrani mungkin bisa unmute saja langsung ke Ustadz Pak. Dari Wiyung beliau Pak. Duh, Masya Allah. Silakan Pak Syahrani. Assalamualaikum Pak Syahrani. Assalamualaikum. Bisa di-unmute? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Nggih. Mohon maaf, ini mungkin sinyalnya agak jelek-jelek ini. Iya. Nggih. Silakan. Ya, jadi gini Ustadz, terkait untuk masalah di rumah tangga, selama ini kadang-kadang kan sering terjadi orang tua kita, kakek atau neneknya ya, atau mungkin kadang om atau tantenya kan terlalu memanjakan anak-anak kita, ya kan. Sering terjadi kan kayak gitu. Nah, itu kita bersikap bagaimana untuk supaya mereka juga tidak tersinggung kalau kita menjelaskan ke mereka gitu. Demikian Ustadz. Terima kasih pencerahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jadi begini, ketika seseorang itu sudah memiliki keluarga, dia memiliki anak-anak, maka dia punya otoritas. Punya otoritas sendiri, dia membina, mengatur, ya, memberikan ancaman, memberikan hukuman bagi keluarganya, memberikan hadiah, reward dan seterusnya, itu mutlak milik kepala keluarga. Tapi terkadang ada sebagian kaum muslimin yang masih mungkin berkumpul dengan keluarga yang lainnya, sehingga kemudian interaksi dengan kakeknya, dengan neneknya, dengan omnya, tantenya masih ada. Dan tentu campur tangan dari mereka itu pasti sedikit banyak akan masuk pula ke ranah kita. Maka orang tua dari sisi kita, ya, sebagai ayah ibu dari si anak, ya, maka harus punya ketegasan. Kita ajarkan anak-anak kita prinsip-prinsip yang kita sudah sepakati dengan istri kita. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Kalau ternyata kemudian ada sikap yang sifatnya tanda petik dimanjakan dari pihak lain, ya, sekiranya kebutuhan si anak itu bisa kita cukupi, maka cukupilah. Sehingga anak kemudian tidak, ya, minta atau berharap kepada orang lain. Sehingga sifat dimanjakan itu akan tidak muncul. Biasanya sifat manja itu karena awalnya dahulu anak-anak kita dulu itu sering setiap kali minta itu selalu dituruti. Dan memang sifatnya orang tua, terutama kakek nenek itu kadang lebih sayang pada cucunya daripada anaknya sendiri. Dan sering tengkar dengan ayah ibu si cucu, hanya urusan dengan si cucu. Dan biasanya kakek neneknya lebih berani cucunya daripada bapak ibunya. Itu sering lazimnya terjadi demikian. Tapi kalau orang tua punya prinsip, orang tua punya metode dalam mengajar anak-anak kita, maka insya Allah apa yang datang dari pihak luar itu bisa kita saring. Kebaikan-kebaikan mereka, iyalah, oke kita terima. Tapi tidak seluruhnya harus kita berikan pada siapa. Ajarkan anak kita bagaimana memperoleh sesuatu itu dengan cara berjuang, dengan cara berusaha. Tidak semua keinginan anak, saya minta ini, langsung datang. Bahasa orang warunya sakjek saknyek, minta sekarang langsung datang cek gitu. Enggak. Ajarkan mereka untuk bersabar. Ajarkan mereka untuk bisa memahami orang tuanya punya kebutuhan ini. Ajarkan mereka untuk memperoleh sesuatu harus berjuang. Maka insya Allah kalau dimanjakan oleh pihak lain, dia akan tidak merasa dimanjakan. Apalagi kalau misalnya orang tuanya menanamkan pada si anak, ya, bahwasanya kebutuhanmu, ya, sudah ayah cukupi, sudah ibu cukupi, ya. Kalaupun tidak dicukupi, mungkin nanti kalau ada rezeki engkau akan diberikan ini dan itu. Maka insya Allah anak akan paham. Tapi biasanya kalau anak itu tidak dididik, dia akan mengharapkan, oh, bapakku minta kepada ayah ibunya nggak dituruti kan, dia minta sama kakeknya neneknya, pasti diberi itu. Ya. Minta sama ibu bapaknya 5.000, sama kakeknya dikasih 50.000. Itu sering terjadi. Nah, ini sifat ini memanjakan anak, dan itu nggak bagus. Nanti kalau mereka sudah tidak ada, ya misalnya, maka anak ini akan menerapkan yang seperti itu pada kita, sementara kita nggak siap. Baik dari sisi kesiapan waktu, mental, dan sisi finansial. Kita nggak siap. Ya, kenapa? Anak terbiasa dimanjakan. Entah ini dapat, entah ini dapat. Itu udah bagus. Udah bagus. Ya. Maka saya sarankan, ya, walaupun mungkin diberi oleh kakek neneknya, oleh tantenya, mungkin terima saja. Tapi kalau saran saya pribadi, ya tahan dulu mainannya barangkali, tahan dulu sesuatu yang diberikan. Nanti beri anak kita satu pelajaran agar dia mendapatkan sesuatu hal. Kalau engkau bisa ini, ayah belikan ini. Kalau engkau bisa ini, Allah belikan ini lewat ayah. Itu caranya demikian. Jadi jangan kemudian anak itu tergantung pada kita, tapi apa? Pada Allah.
Allah memberikan pada ayah rezeki untuk bisa beli mainan untukmu. Caranya demikian. Kalau enggak, nanti dia akan, anak ini materialis nanti. Kedepannya akan materialis. Kenapa? Ya apa yang dia inginkan selalu dapat. Dan itu bahaya untuk orang tuanya. Ya nek orang tuanya ada terus. Punya terus. Kalau enggak, payah ini. Minta ini, minta itu. Lihat beberapa kasus ya di media, cetak, media elektronik. Anak minta orang tua ngadakan motor. Anak SD minta motor. Orang tuanya bangga anaknya bisa motoran. Salah ini. Karena mereka bukan waktunya untuk diberikan hal seperti itu. Ya. Allahu a'lam demikian. Satu lagi bisa, Ustaz? Monggo silakan terakhir. Ini dari Ibu Prahayu dari Bandung, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Saya mau bertanya, apa hukum apabila istrinya yang mencari nafkah bekerja, sedangkan suaminya hanya diam di rumah? Terbalik ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini keluar dari fitrah. Ya, terbalik fitrahnya. Kalau ternyata ya kasusnya adalah seorang suami itu tidak berkemampuan untuk mencari nafkah karena mungkin cacat fisiknya, mungkin keadaan kesehatannya tidak memungkinkan untuk dia keluar mencari nafkah yang layak, ya, maka istri ya demi kelangsungan hidup keluarga ya yang sifatnya darurat maka diperbolehkan. Asalkan dia bisa menjaga batasan-batasan ketika dia harus keluar rumah dalam mencari nafkah. Tetapi kalau kondisinya suaminya seger buger, ya malas, maka suami seperti ini, mohon maaf, tidak layak jadi pemimpin rumah tangga. Loh kenapa suami kok kemudian nggak mau mencari nafkah? Mencari nafkah kan tidak harus di kantor, semua bisa dikerjakan asalkan menghasilkan. Asalkan bisa memberikan makan anak istri kita dengan cara yang halal kan, tidak harus pergi ke kantor, tidak harus. Ini yang salah kaprah. Ya. Kalau kondisinya seorang suami ternyata malas, waliyadzubillah, ini bukan seorang suami yang baik. Ini. Tugas suami mencari nafkah. Fitrahnya wanita di rumah, suami itu di luar. Maka dikasih fisik laki-laki itu sedemikian rupa supaya dia itu kuat di luar. Sementara wanita itu fitrahnya di rumah. Nah ini kalau dibalik ini berarti keluar dari fitrah. Saya nasihatkan kepada suami ibu agar bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala ya, untuk diberi nasihat agar suaminya mencari sesuatu hal yang bisa mengangkat izzahnya. Seorang suami, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah satu izzah yang dia miliki adalah dia memiliki pekerjaan. Suami kalau nggak punya pekerjaan, nggak punya izzah. Sekaya apapun istri, kemudian seorang suami tidak bekerja, ini nggak punya izzah. Masa dia mau gantung sama istrinya? Kan tidak mungkin. Mungkin dia hanya, mungkin dia nambal ban. Misal, hanya itu yang dia mampu. Tidak masalah. Mungkin yang dia berikan pada istri tidak sebesar jatah dari orang tua istrinya, karena orang tua istrinya orang kaya. Tidak masalah. Yang penting suami berusaha, bergerak. Gitu loh. Nah ini kalau suaminya hanya di rumah saja, sementara istrinya keluar rumah. Wah, ya ini musibah ini saya bilang. Ya, dengan catatan tadi Bu ya, kalau ternyata suaminya itu sehat, segar bugar, tolong dinasihati untuk bertakwa pada Allah karena sudah membuat mudarat untuk istrinya. Ya, tapi kalau ternyata kondisinya memang sakit, mudah-mudahan ibu diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Boleh terakhir aja. Soal yang terakhir ya Bapak Ibu, sudah cukup larut. Ini dari Angga. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaannya agak klasik juga ini Ustaz Rahman ini. Bagaimana cara menasehati atau menolak dengan baik orang tua kita yang meminta kita mengikuti tradisi di masyarakat? Seperti tahlilan yang tidak sesuai dengan dalil dan sunnah. Gitu. Iya betul. Iya pertanyaan klasik yang sering berulang-ulang di setiap majelis. Iya betul. Ketika kita mengenal sunnah, ketika kita mengenal dinul Islam dengan kafah, tentu kita butuh proses. Ya tidak semudah kita membalik tangan. Maka ketika orang tua kita yang sudah sekian puluh tahun ada di atas kebiasaan mereka sampai dengan detik ini, maka tidak dengan mudah serta-merta membalik mereka dalam hitungan hari.
Kita pun butuh proses dulu ketika belajar. Kita butuh proses hingga detik hari ini, kita butuh proses. Lah kok kemudian orang tua kita harapkan sampai kan langsung berubah? Ya enggak bisa. Ya selain hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, 1 2 mungkin bisa. Tapi secara umum akan sulit untuk berubah. Maka bagaimana cara menasihatinya? 1, tampilkan sikap yang luhur pada kedua orang tua. Berikan sikap yang mulia seorang anak pada orang tua, sebaik-baik yang dia punya akhlak. Apa fungsinya? Ketika kita nanti menolak nasihat dari orang tua yang berkaitan dengan pertanyaan tadi, maka orang tua tidak akan tersinggung. Karena mengetahui akhlak anaknya ini baik. Anaknya nggak berdigasan, anaknya nggak kurang ajar sama orang tua. Anaknya nggak sering nyerengkel, nggak bantah orang tua. Maka orang tua akan mudah untuk menerima. Bahkan kalau diberi nasihat mungkin akan menurut. Kasus banyak terjadi dengan keluhuran akhlak si anak, kesabaran anak dalam menerima mungkin cercaan orang tua, makian, mungkin omongan tidak baik, tapi dia tetap bermuamalah dengan orang tuanya. Banyak kasus berhasil. Nabi SAW telah membuktikan bagaimana beliau bermuamalah dengan orang-orang kafir, salah satunya karena senjata beliau akhlakul karimah. Beliau mudah menaklukkan hatinya orang-orang kafir. Maka kalau misalnya ada orang tua ngajak kita bagaimana nolaknya yang halus, ya katakan pada mereka dengan bahasa yang santun, sesantun yang kita punya, bahasa yang paling halus yang kita punya sampaikan. Mereka menolak, sabar. Kita ulang kapan hari lagi. Karena nasihat itu berulang, nasihat itu diulang-ulang. Tapi jangan tempo intensitasnya terlalu cepat. Nanti bosan dengarkannya. Bolak-balik jawabannya ini dok, jawabannya podo ae. Ulang lagi kapan hari lagi. Kasih nasihat. Yang penting kita berdakwah. Yang penting kita ingin nasihat orang tua kita menjadi yang baik. Ingat, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika kita menerima kebaikan dari kajian-kajian kita, dari kebaikan-kebaikan taklim yang kita ikuti, maka yang pertama kali yang berhak memperoleh kebaikan itu adalah orang tua kita. Ketika kita mendapatkan kebaikan, kita diajari sedekah, keutamaan sedekah misalnya. Ya. Maka siapa yang berhak mendapatkan kebaikan dari kita? Orang tua kita dahulu, bukan orang lain. Nah kita salahnya kadang kita nggak memberi nasihat pada orang tua kita nasihati orang yang lain dulu. Orang tua orang lain. Orang tua kita nggak kita nasihati. Padahal orang tua kita berhak mendapatkan kebaikan kita. Kita tahu ilmunya ini, kita tahu ilmunya ini. Kenapa orang tua nggak kita nasihati? Tugas PR kita semua. Menasihati orang tua bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya ulama, tugas masing-masing dengan kadar ilmu yang mereka punya. Intinya ucapkan nasihat yang paling santun yang kita punya. Orang tua marah barangkali, nggak setuju, nggak apa-apa. Besok diulang lagi kapan-kapan. Karena boleh jadi satu waktu Allah berikan hidayah pada kedua orang tua kita. Ya, perjuangan berat untuk berdakwah. Allahu a'lam. Cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah menjadikan keluarga kita nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.